Milan 1 hari penuh bijima'in tamin, sebab jima, persetubuhan tamin yang sempurna, asimin yang berbuat dosa, bihi dengan jima lisaumi pada puasa. Pasal ini akan menerangkan apa saja yang bisa merusak puasa dan bagaimana hukumannya. Ini yang pertama, orang itu wajib mengqadha puasa sekaligus wajib membayar kafarat bagi orang yang puasanya rusak sebab dia melakukan hubungan seksual persetubuhan yang sempurna. Jima'in tamin itu yang persetubuhan yang sempurna, ya betul-betul bersetubuh, bukan dengan yang lain-lain. Asimin yang dia berdosa. Yang berdosa itu maksudnya dia ini tidak dalam keadaan sakit, dia tidak dalam keadaan musafir. Siang-siang dia bersetubuh sama istrinya, maka dia wajib mengqadha puasa sekaligus membayar kafarat. Tapi kalau kemudian dia dalam keadaan bepergian atau dia dalam keadaan sakit, dia lagi sakit nih, sakit yang tertentu yang boleh dia tidak puasa, lalu kemudian lagi sakit-sakit dia melakukan persetubuhan sama istrinya bulan puasa, maka itu bukan termasuk asim. Dia wajib mengqadha tapi tidak bayar atau tidak dihukumi dengan bayar kafarat. Jadi yang dibayar kafarat ini adalah orang yang sehat, ada di rumahnya, tidak dalam bepergian, siang-siang suaminya bersetubuh sama istrinya, maka itu selain dia mengqadha, dia wajib membayar kafarat. Suaminya doang nih, istrinya mah enggak. Suaminya doang, istrinya enggak. Dia apa kafaratnya? Kafaratnya yang pertama, ikta muraqabatin mu'minatin, memerdekakan budak perempuan. Itu pertama. Kalau nggak ada budak perempuan dan tidak bisa, maka saumu sahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya 2 bulan nih, 2 bulan itu misalnya 60 hari, sudah 58 hari nih, lalu kemudian batal ini, ngulang lagi dari Allah. Jadi ini sama seperti orang riadoh, 2 bulan itu harus berturut-turut itu. Kalau dia 59 hari tiba-tiba batal, nggak kuat ini, ngulang lagi dia. Itu kafaratnya nih, bagi orang yang bersetubuh di siang hari di bulan puasa. Kalau nggak bisa juga, kalau nggak mampu itu memang karena dia pekerjaan dan juga tenaganya, maka dia harus membayar sedekah 60 orang miskin, yang 1 orang miskinnya sebanyak 1 mud. Itu kafaratnya. Jadi bukan sekedar mengqadha, puasanya ini wajib diqadha, tapi dia wajib membayar kafarat. Jadi berat itu. Berat orang bersetubuh itu di siang hari bulan Ramadan. Kalaupun dia udah kagak kuat, misalnya dia pergi aja ke Bandung. Bandung itu kan ada musafir. Nah di musafir dia batal itu, dia cuma wajib mengqadha, tidak wajib membayar kafarat. Iya kalau kuat sampai ke Bandungnya. Tapi kalau orang nggak ada alasan apa-apa, sakit enggak, pepergian enggak, lalu kemudian dia melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadan, maka wajib qadha sekaligus bayar kafarat. Ini aja udah ringan ini. Awal-awal puasa itu full 1 bulan nggak boleh hubungan suami istri, 1 bulan itu. Di awal-awal puasa Ramadan diwajibkan suami istri nggak boleh berhubungan 1 bulan penuh. Mau 1 bulan penuh, siang malam pagi, pokoknya sebulan penuh nggak boleh itu. Akhirnya sahabat-sahabat yang besar seperti Sayyidina Umar ngadep ke Rasul, ya Rasul ini benar ini, nggak boleh 1 bulan penuh ini ketemu hubungan.
kayaknya gak ada yang kuat dah. Maka turunlah ayat itu tuh, uhilla lakum lailatas syamir rofas. Dah kalau begitu boleh malam hari kalian melakukan persetubuhan. Itu setelah dinego sama para sahabat. Kalau sahabat itu para Sayyidina Umar nggak nego ke Nabi, kira-kira sampai sekarang nih ada 1 bulan itu. Apalagi kalau nikahnya udah dekat-dekat Ramadan, udah bahaya sudah itu. Udah bahaya, berarti itu mesti pengantin baru gitu ya. Untungnya sahabat saat itu nego sama Nabi. Ketika nego sama Nabi turunlah ayat itu. Maka kemudian boleh dari maghrib sampai subuh boleh, tapi nanti dari subuh sampai maghrib nggak boleh. Itu aja masih ada, itu yang masih nggak kuat. Masih ada yang melanggar itu. Makanya hukumannya adalah bayar kafarat. Wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lis-shaumi. Yang kalau tadi dia wajib mengqadha dan bayar kafarat. Sekarang wajib mengqadha sekaligus nahan tidak makan, tidak minum. Itu pada 1 fi Ramadana la fi ghairihi ala muta'addid bi fitrihi. 1 di bulan Ramadan, bukan bulan yang lainnya. Orang yang sengaja buka puasa. Maka misalnya dia jam 9 pagi buka puasa sengaja, itu kan udah dosa tuh, dan dia sudah batal puasanya. Itu pun wajib bagi dia untuk tidak boleh makan lagi setelah itu sampai maghrib. Jadi jangan kemudian dipikir udahlah udah kadung batal, makan lagi, nanti makan lagi. Itu udah double dosanya itu. Karena kalaupun dia itu batal puasa dengan sengaja, setelah itu wajib bagi dia itu menahan diri, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib. Kalau kemudian dia masih makan juga, masih minum juga, masih ngerokok juga, nambah lagi itu dosanya. Makan lagi, nambah lagi. Karena wajib bagi dia untuk bisa menahan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, ala tarikin niyati lailan fil fardi. Orang yang meninggalkan niat pada malam hari di dalam puasa wajib. Nih, Anda lupa malam ini niat nih. Malam ini lupa niat. Sampai subuh lupa. Setelah sholat subuh baru ingat. Semalam gak taraweh, lupa baca doa, baca niat nawaitu shoma godin. Udah subuh nih. Maka Anda dianggap tidak puasa. Tapi wajib tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jadi dia tidak dianggap puasa, tapi wajib berlaku seperti orang puasa. Kalau dia kemudian ini tetap makan, tetap minum, double sudah dosanya. Dia jadi orang yang tidak niat pada malam hari. Wasalisu yang ketiga, alaman tasahara zonan bako alaini fabana hilafu. Yang ketiga, orang yang sahur dan menyangka kalau masih malam, padahal yang fabana hilafu, maka jelas hilafuhu kebalikannya. Maksudnya dipikir masih bisa sahur, nggak tahunya udah subuh. Dan subuh jam 5 dia kagak ngelihat jam lagi. Jam 5 dia pikir masih jam 3, dia makan aja sahur nih. Dipikir masih jam 3. Setelah dia makan sahur, dia lihat jam, loh, udah jam 5 ini mau udah subuh. Dia dianggap tidak puasa. Wajib dia potong puasanya nanti. Tapi dia pun wajib tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi. Meskipun puasanya tidak dianggap, tapi dia wajib tetap puasa, tetap nggak boleh makan, tidak boleh minum. Warabi yang keempat, alaman afkar zonan al-gurub fabana hilaku aidon. Kebalikannya, kalau tadi nyangka dipikir belum subuh, kalau yang keempat ini orang yang berbuka karena menyangka udah maghrib, padahal belum maghrib, udah gelap banget ini. Terus dipikir baru setengah 6 nih, baru udah setengah 6. Dipikir udah maghrib, dia makan aja udah buka puasa. Setelah itu dibilangin, nih setengah 6 ini, belum maghrib ini. Pas dilihat, oh iya ya,
anjir udah gelap banget, maka nggak boleh lagi dia meneruskan makanan itu. Puasanya batal, tapi dia wajib memotong puasa, tapi dia juga wajib tidak boleh terusin makan dan minumnya sampai nanti betul-betul maghrib. Yang kelima, alaman bana lahu yaumus salasina Sa'ban annahu min Ramadan. Orang yang bagi dia itu dianggap 30 Sa'ban padahal itu sudah masuk bulan Ramadan. Misalnya besok dia pikir masih tanggal 30 Sa'ban, besok dia makan aja, lalu kemudian dibilangin, kok adek masih makan, nggak puasa? Lah kan sekarang masih tanggal 30 Sa'ban. Enggak, sekarang udah masuk 1 Ramadan ini. Maka dia dianggap buta satu puasanya, tapi dia setelah itu wajib tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai buka puasa. Wajib. Jadi nggak boleh menanggung-nanggungan. Aku takut dah, udah kadang batal ini dengan puasa. Itu double-double itu kan itu. Dosanya itu double-double tuh. Udah kadang puasa saya, terus makan aja terus sekalian. Makan lagi, dosa lagi. Makan lagi, dosa lagi. Minum lagi, dosa lagi. Karena wajib bagi dia itu untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum. Yang keenam, alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min mudmudah wastinsak. Orang yang kemasukan air yang berlebih dari kumur-kumurnya atau dari ngirup ke hidungnya. Jadi dia lagi wudhu di kumur-kumurnya kebangetan banget, ketelan itu. Lagi kumur-kumur itu ketelan, wajib bagi dia memotong puasanya, batal itu puasanya itu. Tapi nggak boleh makan, nggak boleh. Pagi-pagi jam 9, 10 gosok gigi, gosok giginya. Terus ketelan itu dan dia terasa. Ketelan, terasa ada rasanya kan, kalau Pepsodent ada rasanya, dia terasa itu. Batal udah puasanya saat itu. Saat itu juga puasanya batal dan dia wajib melanjutkan, tidak boleh makan, tidak boleh. Padahal menyakit juga enggak kan itu. Makanya hati-hatinya orang berpuasa. Gosok giginya juga hati-hati, kemudian kumur-kumurnya juga hati-hati. Pun juga gitu, lagi istinsak, lagi ngirup ke hidung, dia kekencangan itu, ngirupnya hidungnya kekencangan, masuklah, terasakan air ke sini, masuklah ke sini, ke tenggorokan dia ini, batal puasanya, dan dia wajib tidak boleh makan, tidak boleh. Nah, inilah 6 orang yang puasanya rusak. Dia wajib wudu dan dia wajib menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai waktu maghrib. Faslun fi ma yafsudu bisaum. Sekarang apa saja yang bisa merusak puasa? Ya betul saumu biriddah. Satu, puasa itu bisa batal biriddah sebab murtad. Jelas. Jam 3 sore dia murtad, sudah batal dengan sendirinya. Wa haidin dan haid, wa nifasin dan nifas, au wiladatin atau melahirkan. Jam 5 sore tiba-tiba haid. Ini perempuan pernah nggak ngalahin kayak gini? Puasa udah dari pagi, udah jam 5, bahkan udah setengah 6, haid. Itu kan nyesek banget itu. Udah tanggung banget itu misalnya, nyesek itu kan. Nah, itu puasanya batal. Puasanya batal. Dan dia nanti wajib memotong. Ada yang kerja pasti. Mungkin pembayaran perempuan gak rasain kayak gitu tuh 75, setengah 6 head dia. Udah. Wajununin dan gila. Walau lahzatan, sekalipun cuma sekejap, gila dia. Gila, terus kemudian setelah cuma sekejap aja. Ya misalnya 5 menit, 10 menit dia gila, kemudian sadar lagi, batal sudah puasanya. Wabimamin dan sebab pingsan dia, batal puasanya, meskipun cuma sebentar. Wasukrin dan mabuk, ta'adda bihi yang sengaja.
In amma jami'an nar, jika masing-masing dari keduanya itu terjadi di sepanjang siang. Ada orang mabuk sengaja mabuk dia, maka kemudian dia mabuk sengaja itu nggak harus minum. Misalnya dia lem irok mabuk lah dia, maka mabuk dengan sengaja, pingsan juga dengan sengaja. Emang bisa dengan sengaja? Bisa. Orang pingsan sengaja, kemudian orang mabuk sengaja, itu juga bisa membatalkan puasa. Nah, itulah beberapa hal yang bisa merusak dan membatalkan puasa. Faslun al-iftaru fi Ramadana arba'atu anwa. Berbuka puasa di bulan Ramadan itu ada beberapa jenis hukumnya. Orang berbuka puasa batalin puasa di bulan Ramadan ada beberapa jenisnya. Yang pertama wajibun, hukumnya wajib. Buka puasa, batalin puasa, hukumnya wajib yang pertama. Buat siapa? Kama fil haidi wan nufasa. Seperti bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Kalau ada orang haid, wajib dia untuk buka puasa. Kalau dia nifas melahirkan, wajib dia untuk buka puasa. Gak boleh, udahlah, hidup 5 ini tanggung. Nanti 1 jam lagi dan maghrib tanggung, dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak batalin puasanya, itu dosa dia. Jam 5 head, kemudian udahlah gak usah makan, gak usah minum, tanggung mau maghrib bentar lagi, dia nggak batalin, dosa itu malah, bukan dapat pahala, itu malah tambah dosa. Kenapa? Karena orang yang head wajib hukumnya untuk membatalkan puasa. Wajah izun dan wajah izun dan hukumnya jaiz, boleh itu ya nggak dapat pahala, nggak dapat dosa juga enggak. Kama fil musafir wal maridi, seperti orang yang musafir dan juga orang yang sakit, itu boleh dia hukumnya jaiz, boleh dia boleh berpuasa, boleh juga tidak berpuasa. Tapi terkait dengan orang yang sakit, ini ada 3 keadaan. Ada tiga keadaan bagi orang yang sakit ini. Fa in tawahhama dararan yubilau tayammum kali halau saum wa jazalu fitru. Kalau diduga itu bisa membahayakan dia dan dia diperbolehkan untuk melakukan tayammum, maka puasa hukumnya makruh dan dia boleh untuk berbuka. Jadi misalnya dia sakit ini dianggap bisa bahaya kalau dia melanjutkan puasanya, dan secara hukum sholatnya dia boleh melakukan tayamum. Misalkan orang demam itu kan boleh melakukan tayamum, karena kalau dia kena air dia bisa makin parah gitu ya. Tayamum, apalagi orang cacar itu kan tayamum gitu. Kalau dia kena air, kata dokter makin parah, dan boleh tayamum, maka dia hukumnya makruh puasa. Hukumnya makruh. Jadi misalnya ada orang nih, ini sekarang salah kaprah. Ini ada orang sholatnya tayamum, tapi dia masih tetap puasa. Puasanya makruh itu, bukannya dapat pahala itu. Makruh itu. Kalau dia tidak puasa malah dapat pahala. Kalau dia puasa malah nggak dapat pahala itu. Justru kalau dia buka puasa malah dapat pahala. Sholatnya tayamum, tapi tetap puasa. Kenapa tayamum? Ya nggak boleh saya kena air. Kalau kena air nanti badan saya makin parah. Dia tayamum, tapi dia puasa. Puasanya hukumnya makruh. Jadi ingat, hukumnya makruh. Jangan dianggap ya udah nggak apa-apa kan saya cuma tayamum ini. Enggak ada hubungan kalau saya tayamum sholat sama puasa. Enggak, ada hubungannya nih. Penyakitnya diduga bisa bahaya dan dia diperbolehkan untuk tayamum. Artinya dia itu bertayamum. Kalau dia sholatnya tayamum, berarti puasanya makruh bagi dia. Dan dia lebih diperbolehkan untuk tidak puasa. Fa in tahaqqaqa daruru al-mazkur walau li dalabatis dzon wa tabil uzur ila khalaq wa zahabi manfaat
saati udhi harama alaihi shaumu wa wajaba alaihi fitr. Kalau sudah nyata apa yang diduga tadi, nyata ini bahwa kalau dia ini tetap puasa bahaya, dia bisa meninggal, dia bisa tambah parah sakitnya dia, maka haram baginya puasa, wajib baginya berbuka puasa. Nah, yang bisa menilai ini adalah dokter. Ini gak boleh dinilai sama diri sendiri, gak boleh ini. Kenapa gak puasa? Sakit saya, kalau puasa bisa bahaya sakit saya. Kata siapa? Ya kata saya sendiri, gak bisa itu. Harus rekomendasi orang yang ahlinya. Siapa? Dokter. Kalau kita kan maunya tidak boleh sakit terus saja. Jadi bukan cuma orang lagi sekolah sakit harus ada surat izin dokter. Orang kalau nggak puasa gara-gara sakit pun juga harus ada izin dokter itu. Jadi bukan cuma sekolah doang itu. Kalau nggak sekolah ada izin dokternya. Orang nggak puasa harus ada izin dokter itu. Gak boleh dia nilai-nilai sendiri. Oh bahaya sih kalau puasa ini, bisa tambah bahaya apa saya di badan saya ini. Kenapa? Dia sakit saya. Bahaya banget. Kata siapa? Ya dokter saya. Gak bisa itu. Harus dokter itu. Kalau ada dokter, dah gak usah puasa dulu, dah minum obat ini, wajib obatnya 3 hari sekali. Dia harus jangan puasa dulu, makanya teratur. Itu kata dokter. Nah itu wajib sudah. Gak boleh nilai sendiri. Faiza stamar iman hatta mata asian. Kalau dia masih terus puasa dan dia mati, maka dia matinya orang yang lagi maksiat, bukan orang mati syahid. Jadi jangan GR-GRan. Kalau sampai parah tetap puasa, biarinlah, saya tetap puasa. Puasa kan ibadah. Lalu kemudian dia mati, bukan mati syahid itu, mati orang maksiat itu. Terus segitu loh agamanya tuh, ngejaga. Agama itu ngejaga jiwa manusia itu segitunya. Jadi gak boleh sosokan, gak boleh gaya-gayaan. Kata dokter, Pak makan, minum, ini bahaya ini. Enggak, ini bulan puasa, saya pasrah kepada Allah. Kalaupun saya mati di bulan puasa. Tetap dia puasa, gak mau makan, gak mau minum, mati dia. Bukan mati syahid itu, mati sangit itu, Asian itu. Hatta mata Asian. Sampai dia mati, maka dia mati masih dalam keadaan orang yang maksiat. Kenapa? Kenapa maksiat? Karena dia hukumnya wajib berbuka. Wajib hukumnya untuk buka puasa. Tidak puasa itu wajib bagi dia. Haram hukum dia untuk puasa. Segitunya agama kita itu melindungi jiwa manusia dengan ibadah-ibadahnya. Fa in kana al-mardu khafifan. Yang ketiga ini jenis sakitnya. Kalau sakitnya itu cuma sakit ringan, kasoda seperti pusing, wawiji uzun, sakit kuping, wasin, sakit gigi, lam yajuz al-fit illa ayyaqafa ziyada bisawm, maka nggak boleh berbuka puasa kecuali dikhawatirkan bertambah parah sakitnya sebab puasa. Sakitnya sakit ringan. Ya sakit ringan itu pusing, sakit gigi, sakit kuping. Dia kemudian kenapa puasa? Pusing kepala. Terus emang kalau puasa tambah parah? Ya nggak tahu sih dia nggak tahu juga. Kalau dia kagak puasa itu, kalau dia tetap puasa makin parah, maka dia nggak tahu juga itu. Karena kan ada rekomendasi sama dokter sama siapapun. Maka itu dia tidak boleh untuk berbuka puasa. Nggak boleh dia buka puasa. Kenapa? Karena sakitnya cuma ringan. Wala. Yang kemudian hukum yang lain adalah tidak wajib dan tidak juga boleh, tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan dia buka puasa itu kama fil majnun, sebagaimana terhadap orang gila. Orang gila itu dia wajib puasa juga enggak, jaiz puasa juga enggak, haram puasa juga enggak, makruh puasa juga tidak. Wa muharramun, hukum yang selanjutnya, wa muharramun, dan diharamkan hukumnya kaman akhara qadha Ramadan ma'at tamakkunihi hatta dhaqal waktu anhu. Dan dia diharamkan
dan dia diharamkan berbuka puasa. Berbuka puasa itu dia diharamkan seperti orang yang sudah mengakhirkan qada Ramadan padahal masih memungkinkan sampai waktunya sempit. Misalnya tanggal 27, tanggal 28 dia masih punya hutang puasa. Padahal Ramadan tinggal 3 hari lagi. Dia masih punya hutang puasa 2 hari. Dia puasa lah hari ini, bayar dia. Di siang hari dibatalin sama dia, dosa itu. Kenapa? Karena membatalkan puasanya itu sudah muharram, sudah diharamkan. Jadi kalau udah mepet banget, mepetnya itu umumnya para ulama mengatakan mepetnya setelah nisfu Sa'ban. Setelah nisfu Sa'ban itu sudah mepet tuh, sudah dianggap mepet bulan Ramadan. Tanggal 20 Sa'ban dia bayar hutang nih, bayar hutang puasa. Nggak tahunya karena ada apa-apa dia malas atau dia kelaparan, dia kehausan, udah batalin aja dah, besok aja dah gantinya, nggak sekarang. Dosa itu, haram itu. Kenapa? Karena sudah mepet Ramadan. Tapi kalau nanti Syawal nih, bulan Syawal sampai bulan apalagi Rajab, sampai bulan Rajab dia udah dia lagi bayar. Tiba-tiba siang-siang dia ada tamu atau dia bertamu, suruh makan, suruh minum, akhirnya dia batalin, masih boleh itu. Tapi kalau udah mepet Ramadan, di atas 15 Ramadan, dia mengqadha Ramadannya, lalu kemudian dia batalin, maka itu hukumnya adalah haram. Wa aqsamul iftaru arba'atu aidon. Jenis-jenis macam-macam berbuka puasa itu ada beberapa. Yang pertama, ma yalzamu fihi al-qada wal fidyah wa huwa isnani. Yang pertama adalah sesuatu yang wajib diqada dan wajib bayar fidyah. Ini dua, orang yang wajib mengqada puasa dan wajib membayar fidyah, ini dua orang ini. Yang pertama, al-iftaru li khaufin ala ghairihi, berbuka karena takut atas orang lain. Ada orang berbuka puasa, tapi berbuka puasanya ini karena takut terhadap orang lain, maka dia wajib membayar qada, dia baik-baik mengqada puasa sekaligus membayar fidyah. Apa contohnya? Contohnya orang lagi menyusui, ibu-ibu lagi menyusui, dia nggak mau puasa. Udah saya nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Kalau saya puasa nanti anak saya bisa kelaparan ini. Karena saya nggak puasa, ASI saya nggak keluar. Yang dia takutin bukan dirinya, tapi yang dia takutin adalah orang lain, yaitu anaknya. Kalau dia takutnya sama orang lain, bukan sama dirinya, dia qada dan wajib fidyah. Tapi kalau dia takutnya sama dirinya sendiri, kenapa kok nggak puasa? Lagi nyusuin, saya kalau puasa bisa bahaya ini, bisa begini. Dia mengkhawatirkan dirinya, bukan karena anaknya. Justru itu cuma qada, tidak wajib bayar fidyah. Kenapa bisa begini? Karena urusan rezeki orang bukan urusan dia, itu mah urusan Allah. Kalau dia mengkhawatirkan rezeki orang lain, maka justru dia mendapatkan hukuman berupa bayar fidyah. Sama kayak lagi hamil. Lalu kenapa nggak puasa? Nanti kalau saya puasa bayi saya nanti kelaparan nih, kurang gizi nanti nih. Kalau saya puasa nih, dia takut sama bayinya, bukan sama dirinya, sama bayinya dia takut. Maka dia wajib mengqada sekaligus dia juga wajib membayar fidyah. Itu yang pertama. Dia berbuka, dia wajib membayar qada, dia wajib qada puasa sekaligus bayar fidyah bagi orang yang berbuka karena takut atas orang lain. Yang kedua, al-iftaru ma'a tahiri qada'in ma'a imkani hatta ya'ti Ramadana akhar. Yang kedua adalah tidak puasa sebab mengakhirkan qada'nya, padahal dia mampu sampai datanglah Ramadan berikutnya. Contoh. Ramadan yang lalu dia batal, dia punya hutang. Sampai Ramadan sekarang dia belum bayar. Udah masuk Ramadan sekarang, maka bukan cuma dia bayar qada nanti itu, tetap bukan dia sekedar qada, tapi dia juga wajib membayar fidyah.
Jadi bukan cuma kodok. Kalau dia puasa Ramadan kemarin batal, lalu kemudian dia bayar sebelum masuk Ramadan hari ini, bulan tahun ini, maka dia cukup mengkodok puasanya. Tapi kalau sampai Ramadan ini datang dan dia masih punya hutang, maka dia nanti wajib mengkodok sekaligus membayar fidyah. Kenapa? Itu kan waktunya masih luas. Kenapa nggak dibayar? Nggak dibayar kodoknya? Justru membayar justru nggak diselesai utang puasanya, maka dia wajib membayar fidyah. Nah, membayar fidyah ini bagi orang-orang tertentu, udahlah bayar fidyah aja lah daripada gue puasa. Fidyah kan paling cuma satu sok, sekali makan saya taruhlah 50.000. Ya udah 50.000 saya utang puasa 7 hari, 7 kali 50.000 cuma 350.000, daripada gue puasa gue bayar aja lah. Itu berarti menganggap enteng gitu. Padahal dia mampu memilih untuk bayar, udah bayar aja lah, udah bayar aja gitu, udah bayar aja daripada puasa-puasa capek, gue bayar aja lah. Padahal dia mampu gitu. Nah itu nanti ada hukumnya sendiri. Tapi bagi orang yang seperti itu, orang yang sudah lewat setahun belum bayar hutang, udah lewat setahun nih, udah belum bayar hutang puasa, maka dia wajib bayar hutang puasa sekaligus bayar fidyah. Wasaniuha, jenis berbuka yang kedua itu adalah mayazamu fihil qada dunal fidyah. Wajib mengkodok saja tanpa bayar fidyah. Kalau tadi kan dia wajib kodok tapi juga bayar fidyah. Kalau yang sekarang, orang yang cuma boleh kodok, cuma cukup kodok aja tanpa membayar fidyah. Wa huwa yaksur, itu banyak sekali. Kamu ma'aleh, seperti orang yang pingsan. Orang pingsan juga cukup dia bayar kodok saja. Cukup dia kodok puasa tanpa membayar fidyah. Ada orang sengaja buka puasa, udah gak kuat banget di puasa, lalu kemudian dia batal puasanya, maka dia cuma wajib untuk mengkodok, tidak wajib membayar fidyah. Yang ketiga, mayalzamu fihil fidyah dunal qada wa huwa sayyid kabir. Dia tidak puasa Ramadan, maka dia cuma wajib bayar fidyah saja, tidak wajib kodok puasanya, cukup bayar fidyah, tidak wajib mengkodok. Siapa itu? Sayyid kabirun, orang tua yang udah renta, orang tua renta yang udah nggak bisa lagi puasa, orang-orang tua yang dia udah lemah, udah di kasur aja, udah lemah, maka dia cuma wajib bayar fidyah, tidak wajib mengkodok. Kenapa? Ya karena kalau dia udah tua begitu, cuma 0,0 sekian % dia bisa sehat bugar lagi kembali, itu jadi muda lagi, umurnya aja udah 90 tahun, udah 80 tahun, nggak bisa ngapa-ngapain, kecil kemungkinannya bisa sehat jadi muda lagi. Jadi bagaimana dia mau mengkodok secara manusiawi, secara alami? Dia udah tua, kapan dia mengkodoknya? Orang sekarang juga udah tua renta begini kok gitu. Maka dia cuma wajib bayar fidyah, tidak wajib kodok. Yang keempat, la walala, tidak wajib kodok, tidak juga wajib bayar fidyah. Siapa itu? Al-majnun allazi lam yata'adda bi jununi. Orang gila yang tidak sengaja gilanya. Bukan sengaja gilanya. Ada yang sengaja gila, ada orang yang sengaja gila itu diminum apa segala macam yang buat dia gila. Ini kagak sengaja gilanya. Gitu. Nah, dia nggak wajib kodok, juga nggak wajib fidyah. Nah, jadi ada 4 nih terkait dengan orang yang batal puasanya. Yang pertama tadi wajib mengkodok juga bayar fidyah bagi orang yang tadi takut sama orang lain, kemudian dia batal puasa. Yang kedua, dia cukup membayar kodok saja, dia cukup kodok puasa saja, tidak wajib bayar fidyah. Yang ketiga, dia wajib bayar fidyah saja, tapi tidak wajib kodok puasa. Yang keempat, tidak wajib kodok, juga tidak wajib bayar fidyah. Faslun allazi la yufattiru bima yasiru ilal jawf.
sesuatu yang tidak membatalkan puasa, meskipun itu sampai ke perut. Ada barang-barang, ada sesuatu yang masuk dia ke dalam rongga kita, tapi itu tidak membatalkan puasa. Yang pertama, mayasilu ilal jawfi binisyan, sesuatu yang masuk sampai ke perut sebab lupa. Makan udah 2 piring lupa, tidak batal itu puasanya. Jadi mohon Anda dilupakan saja sama Allah. Kalau doanya, ya Allah, buat pas saya lupa, ya Allah. Itu sejam aja ya Allah. Ntar balikin lagi ingatan saya. Itu lupa, tidak batalin puasa. Masukkan tuh sesuatu ke dalam perut kan, tapi lupa. Au jahlin, atau tidak tahu, nggak ngerti. Kalau hukumnya ada orang, ya orang desa, orang kampung, orang hutan, orang baru masuk Islam, dia pikir yang nggak boleh makan doang sama minum, dia ngerokok. Loh, emang batal ngerokok ya? Nggak makan nggak minum ini, dia ngerokok aja, dia nggak tahu karena memang bukannya dia kagak mau ngaji, kagak ada pengajian juga di situ. Bukan, kagak baru masuk Islam, dia belum belajar apa-apa, dia ngerokok aja. Maka itu tidak batalin puasa. Au ikrohin, atau dipaksa kita, ayo buka enggak, kalau nggak buka tokin paksa, dipaksa gitu. Anda makan maka boleh itu. Jadi bikin skenario aja, paksa gitu ya. Dipaksa, kalau dipaksa maka tidak. Jadi ada orang ditodong, makan nggak? Kalau nggak makan bunuh nih. Kalau nggak makan diapain? Dipaksa gitu. Maka boleh dia. Yang keempat, wa bijarayani rikin mimma baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li uzrihi. Apa mengalirnya ludah di antara gigi-gigi kita dan sulit untuk mencegahnya. Kan kita punya liur nih, dan kita telan itu nggak batalin puasa, gitu ya. Itu nggak batalin puasa. Kenapa? Karena itu air liur yang keluar dari sela-sela gigi. Tapi kalau dia ada rasanya, faiza sariba kohwah qabilal fajri wa baqiya asara khalifah ba'da, kalau dia minum kopi sebelum sholat subuh dan masih tersisa bekasnya setelah sholat subuh, fa in bala ariqal mutabayyir biha amdan ma qudrati ala najihi afqara wa illa fala. Kalau kemudian dia habis sholat subuh, dia kan sebelum sholat subuh minum kopi, sebelum imsak belum kumur-kumur lagi, belum sikat gigi lagi, langsung aja habis kopi dipepet-pepetin banget subuhnya nih. Wah 5 menit udah pepet-pepetin banget, kagak pakai cuci mulut lagi sholat subuh masih ada sini ludahnya ini, dia ketelan, kan ada liur, kemudian dia telan. Ketika dia telan tuh ada dikit-dikit rasanya tuh. Tadi kopinya aftoro, batal ya kosnya. Itulah makanya ada istilah imsak. Imsak itu nggak ada di zaman Nabi. Imsak itu bid'ah. Imsak itu nolongin kita loh itu. Imsak itu 10 menit sebelum waktu subuh, dikasih rambu-rambu sama ulama. Jangan dibentur-benturin sama dalil-dalil. Wah ada Nabi itu imsak itu bid'ah itu. Itu dijagain ulama tuh ngejagain kita. 10 menit sebelum subuh imsak, hati-hati. Dah 10 menit nih, dah langsung gosok gigi, cuci muka, cuci mulut, semua bersihin semua. Dan duduk menjelang subuh, bisa dapat beberapa ayat, bisa dapat beberapa zikir itu. Sholat subuh udah seger semua ini. Kalau nanti ada ketika sholat subuh nelan ludah, itu udah aman. Itu imsak itu. Kalau nggak ada imsak gimana coba? Dia makan aja, tiba-tiba lagi makan azan subuh. Kan repot sih kalau begitu. Padahal udah dikasih enak tuh sama ulama itu. Ulama tahu kita ini orangnya, manusia orang Islam itu rata-rata agak teledor. Udah dikasih rambu-rambu, ada imsak. Kalau imsak masih boleh makan, masih boleh minum, boleh. Masih boleh, imsak itu masih boleh makan, boleh minum, cuma boleh nahan aja. Tapi hati-hati, Anda jangan ngopi-ngopi lagi, udah digantikan subuh,
3 menit, 2 menit mau azan, masih aja ngabisin waktu nikmatin kopi. Habis itu nggak ada kumur-kumur, nggak sempat lagi kumur-kumur, sholat. Lalu kemudian lagi sholat, setelah subuh atau lagi sholat terasa ngelan ludah, lah ada kopinya tadi masuk di aftoro, batal puasanya ini. Ya, tapi kalau nggak ada rasanya, kalau memang tadi alami, maka tidak batal. Yang kelima, mawasala ila jawf wa kana gubaran tariq, yang masuk ke perut dan tidak batalin puasa, debu jalanan. Ada lagi naik motor terus masuk debu, ya nggak apa-apa itu, nggak batalin puasa. Lagi naik motor mau apa terus ada debu masuk ke sini kan, nggak, itu nggak batalin puasa. Yang keenam, yang selanjutnya mawasala ilaihi wa kana gorbalan tadaki, yang masuk ke perut itu berupa ayakan tepung atau semacamnya, gilingan-gilingan, sesuatu yang digiling, lalu kemudian ada lewat, masuklah, gitu ya. Lalu lagi lewat gilingan kopi, lalu kemudian masuk dia ke mulut Anda, itu tidak membatalkan puasa. Au zubaban ta'iran aw nahwahu, atau lalat yang lagi terbang, atau nyamuk, atau lagi menguap, masuk tuh, apa itu? Nyamuk masuk, maka itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lamu bishawab. Nas'alullahal karim, kita mohon kepada Allah yang maha mulia, bijahi nabiyil wasim, dengan kemuliaan nabinya Allah yang mulia, ayyukhrijani minad dunya muslimah, Allah mudah-mudahan mengeluarkan kita dari dunia dalam keadaan Islam. Wa walidayya wa ahibani wa man ilayya intama, juga untuk kedua orang tuaku, para kekasihku, dan semua orang yang sampai nasabnya kepadaku. Wa yaghfirli wa lahum muqahimatin, Allah mudah-mudahan mengampuniku dan mengampuni mereka dari semua dosa-dosa besar, walama, dan dosa-dosa yang tersembunyi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hasim, Rasulillahi laka fatil khalqi, Rasulil malahim habibillah al-fatih al-khatim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Sanad kitab Safinatun Najah, karya Habib Al-Faqih Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Samir. Aku mendapatkan ijazah kitab ini dari guruku Syekh Kiai Haji Muhammad Zubairi Musli, Jatirjo Barat, Jombang. Beliau dari Kiai Khalil bin Abdul Hadis, suku Puro Jombang. Dari Syekh Alamuddin Abdul Faid Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki. Beliau dari Al-Imam Ad-Da'ilallah Al-Mu'ammar As-Said Ali bin Abdurrahman Al-Habasi Al-Kuitani, dan dari selain beliau. Beliau semua dari Said Usman bin Abdullah bin Akil bin Umar bin Yahya Mufti Betawi, dari pengarang kitab Al-Habib Al-Faqih Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Semir. Aku juga mendapatkan ijazah kitab ini secara umum dari guruku Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdul Halim Ad-Dari, Jakarta. Beliau dari Syekh Alamuddin Abdul Faid Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki. Beliau dari Al-Imam Ad-Da'ilallah Al-Mu'ammar As-Said Ali bin Abdurrahman Al-Habasi Al-Kuitani. Beliau semua dari Said Usman bin Abdullah bin Akil bin Umar bin Yahya Mufti Betawi, dari pengarang kitab Al-Habib Al-Faqih Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Semir. Semoga Allah meridhai dan merahmati mereka, mengembalikan kepada kita keberkahan cahaya ilmu dan rahasia mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim.